Mata sambal saja, jangan usah takut. Mereka hanya ngomong, tapi mereka akan teror keluarga lewat sistem. Dia keluar, teman kita akan diteror. Ini teman kamu mereferensi dia begitu, karena kita memberikan data kita, kontak kita kebaca sama mereka. Salam kesatria. Saya ingin memperkenalkan diri dan membahas tentang pinjaman online. Banyak orang depresi, bahkan ada yang gila karena pinjaman online. Saya adalah mantan head collection di suatu perusahaan leasing, dan saya adalah mantan kepala debt collector. Saya ngerti cara menangani dan mengurus tagihan. Ingin menyaksikan dan mengetahui cara mengatasi pinjaman online yang sudah melilit keluarga, melilit sahabat kita, melilit saudara kita. Ingat, tonton terus channel saya, YouTube Ismaya Jaya, Kesatria Kris Bali. Saya akan bahas bagaimana cara mengatasi pinjaman online dan apa yang harus dilakukan. Kenapa saya ingin buat konten ini? Karena saya ada beberapa orang yang sudah bertemu sama saya, menceritakan masalah pinjaman online-nya dan bagaimana cara mengatasinya karena depresi. Sampai ada yang ribut dengan keluarganya, istrinya dengan suaminya, suaminya dengan istrinya, bapak dengan anaknya, dan sahabat dengan sahabatnya, karena dipakai namanya. Ini yang menjadi polemik. Ada sampai yang stres, depresi, mau bunuh diri, dan ada menghabiskan uang banyak untuk menyelesaikan ini, tapi belum selesai-selesai. Karena dia saking banyaknya membuat lubang pinjaman-pinjaman. Apa yang terjadi? Dan bagaimana mengatasinya? Apakah benar atau salah pinjaman online itu? Jadi jawabannya ketika saya bilang benar atau salah, mungkin salah. Karena dia tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dia tidak terdaftar resmi di OJK. Ada beberapa pinjaman online yang tidak terdaftar. Bukti kalau pinjaman online yang tidak terdaftar itu yang seperti apa? Yang sering mencaci maki pinjaman ketika menagih, menjelek-jelekkan, malah membilang ini tukang penyebar, tukang bohong lah, ini tukang penjual film porno lah, macam-macam. Dia akan mendoktrin kita untuk membuat kita bingung dan panik. Dia bilang kita penipu lah, segala macam kepada orang-orang yang ada di kontak kita. Sehingga kita menjadi tidak cocok dengan sahabat, dengan teman dan keluarga. Sampai dibilang ini yang mereferensi, padahal tidak. Pinjaman online itu, kenapa saya berani bilang salah? Karena dia bunganya terlalu besar, melebihi bunga rentenir. Dia sudah bohong di sistem awalnya. Ada yang pinjaman online yang saya tahu, saya bisa buktikan. Ada yang saya tampilkan di siaran ini. Pinjamannya di iklannya 91 hari. Pinjaman nilainya 1,6. Ketika diklik setujui, kita data, kita kasih mereka. Ternyata setelah cair bukan 91 hari, tapi 7 hari. Dengan bunga yang besar. Siapa yang nipu? Dia apa kita? Pasti dia, perusahaan online itu. Saya nggak mau sebutkan namanya apa, siapa. Karena ada beberapa perusahaan online yang berlaku tidak sesuai dengan ininya. Tidak sesuai dengan kebenarannya. Itu hitungan bunganya besar sekali dalam 7 hari. Perbankan tidak seperti itu. Perbankan resmi, dia pakai aturan dan cara bicara yang sopan. Saya mantan orang kepala collection di sebuah perusahaan. Kepala tukang tagih. Posisi saya tinggi. Di bawah nomor 2 kepala cabang kalau urutannya. Ada saya punya bagian-bagian bawahan saya punya koordinator-koordinator. Saya punya collection, saya punya juru tukang tagih. Itu posisi saya tahu persis dan saya paham persis. Apa yang harus dilakukan? Saran saya, nggak usah dibayar. Kalau tidak punya uang, nggak usah dibayar. Karena dia tidak akan bisa membawa ke proses hukum. Kenapa? Karena dia ilegal. Tidak resmi dia. Ketika tidak resmi, artinya bolehlah kita tidak ikuti aturannya. Dia akan teror dengan menyebarkan data kita. Nggak usah takut, banyak orang yang zaman sekarang lagi susah. Jangankan Anda, bos besar aja banyak yang gulung tikar.
Banyak yang pinjaman online, nggak usah dipikirin. Nggak bisa bayar sebenarnya, nggak usah takut, nggak usah malu. Zaman sekarang hilangkan kemaluan. Yang penting kita bisa makan. Yang penting kita tidak merampok. Yang penting kita tidak membobol bank, tidak mencuri. Mereka yang menawarkan. Kita klik setujui, kita nggak bisa bayar, ya jangan salahkan. Kan banyak orang nggak bisa bayar, jangan takut. Keluarga saya minta suami istri jangan sampai bercerai gara-gara ini. Jangan salahkan suaminya, jangan salahkan istrinya. Karena sudah tergulat dan ikut tergulung dalam pinjaman online untuk nutup lubang. Begitupun bapak dan anak jangan sampai marah sama anaknya. Depresi anaknya, kasihan, jangan sampai bunuh diri. Kenapa saya mau buat ini? Agar tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang takut. Tapi ketika punya uang ya silakan bayar untuk menghindari omongan-omongan dari online itu yang kasar-kasar itu. Itu orang-orang yang tidak berpendidikan, saya bilang. Tidak mempunyai pendidikan mereka. Bicaranya kan bukan orang berpendidikan, ngomongnya kotor, jorok, dia pergunakan orang apa saya nggak tahu. Orang yang dari mana dipakai cara bicaranya tidak ada etika dan aturannya. Saya siap membackup. Ketika dibilang saya akan cari ke rumahmu akan rame-rame, nonsen, tidak ada, bohong, uang 700.000, uang 1,5, mau kirim orang berapa biayanya, Bung? Mahalan biaya itu hanya omongan retak sambal, saya bilang. Retak sambal saja, jangan usah takut. Mereka hanya ngomong, tapi mereka akan teror keluarga lewat sistem. Dia keluar, teman kita akan diteror, ini teman kamu mereferensi dia begitu. Karena kita memberikan data kita, kontak kita kebaca sama mereka. Udah nggak usah malu. Nggak usah takut, banyak orang yang bermasalah. Banyak orang punya utang, saya juga punya utang, saya nggak malu. Kondisi begini siapa yang nggak punya utang? Bohong kalau ada yang nggak punya utang. Jangan pernah malu. Jalanin aja hidup, proses hidup. Ketika nggak mau diteror, ganti nomor HP biar nggak ngurusin dia aja. Ingat, jangan pernah takut. Karena mereka juga salah. Ketika mereka berucap kasar, itu bukan tempat meminjam yang benar. Berarti tempat meminjam yang salah. Kita meminjam sama rentenir. Artinya, rentenir tidak berani, dia bawa ke polisi, dia bohong, dia bawa polisi. Katanya kita menggelapkan uang perusahaan-perusahaan di mana? Kita kerja sama dia juga enggak. Dia yang menggelapkan perusahaan dipakai, dipinjam-pinjamkan sama orang. Itu benar. Jadi nggak usah takut, ya. Bagi semua, jangan takut. Untuk masalah pinjaman online tidak akan bermasalah. Blacklist sama bank segala macam biarin. Orang sekarang semua nama juga di blacklist. Kondisi seperti ini susah. Dan ketika dia bilang akan teror, lupakan, biarkan. Semua orang juga tahu, maklum aja. Bagi semua yang diteror oleh pinjaman online, saudaranya, temannya, siapapun, harap maklum. Jangan ditanggapi. Jangan sampai membuat nyame saudara kita depresi. Marahin dia, akhirnya dia bunuh diri. Salahin dia, akhirnya dia frustasi. Karena merasa tertekan dan terancam. Akhirnya dia bunuh diri. Dia depresi. Sakit, kasihan orang. Itu aja pesan saya untuk masalah pinjaman online. Sekali lagi, kalau bisa jangan meminjam sama pinjaman online. Tapi kalau sudah terjadi, ya udah jalanin itu apa yang saya sampaikan. Ketika punya uang silakan bayar. Kalau tidak punya uang jangan bayar, jangan sampai nambah hutang. Biarkan proses. Kalau dia mau proses hukum, ayo tunggu proses hukumnya. Nggak akan terjadi kayaknya. Karena dia melanggar hukum. Dia sudah menjelekkan semua fitnah. Kita bisa serang balik, bisa kita laporkan mereka. Jangan takut disebarin datanya. Ini penipu segala macam, semua orang sekarang dalam kondisi susah. Nipu berapa sih? Orang pinjaman online dia yang kasar. Itu aja pesan saya. Saya Jero Bima atau Ismaya Jaya siap untuk memberikan pendampingan, membela nyame-nyame saya. Saudara-saudara saya ketika ada ancaman mau didatengin teror apa, saya bilang tidak ada. Beberapa orang yang sudah datang ke rumah bilang mau datang, sampai sekarang nggak ada datang, mereka malah sekarang bisa melewati, happy. Ingat, ketika tidak punya uang jangan dipaksakan, tapi ketika punya uang bayarlah biar tidak menjadi masalah. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksain, seperti yang saya sampaikan. Terima kasih, salam kesatria, salam menyambung, rahayu, suksemu.